Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ferly Sutisna dengan nomor induk mahasiswa 22190300028 reguler B malam. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi rangkuman pemilihan bahan dan proses mata kuliah Bapak Joni. Di sini saya sudah merangkum PPT dengan judul pengaruh unsur paduan pada baja. Nah, di sini ada rangkuman atau judul-judul yang akan saya jelaskan. Nah, di antaranya ada baja paduan, pengaruh unsur pemadu pada baja, unsur penstabil ferrit, unsur penstabil austenit, unsur pembentuk karbida, unsur pembentuk nitrida, dan pengaruh unsur pemadu pada pembentuk martensit. Oke, kita bahas yang pertama, baja paduan. Baja paduan didefinisikan sebagai suatu baja yang dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran. Dan baja paduan digunakan karena adanya keterbatasan baja karbon saat dibutuhkan sifat-sifat yang spesial daripada logam, khususnya baja. Oke, lanjut. Baja paduan digunakan karena adanya keterbatasan baja karbon saat dibutuhkan sifat-sifat yang spesial daripada logam, khususnya baja. Keterbatasan dari baja karbon adalah reaksinya terhadap pengerjaan panas dan kondisinya. Sifat-sifat spesial yang diperoleh dari pencampuran meliputi sifat kelistrikan, magnetis, dan koefisien spesifik dan pemuaian panas, serta tetap keras pada pemanasan yang berhubungan dengan pemotongan logam. Pengaruh unsur pemadu baja. Di sini diterangkan unsur paduan pada baja sangat berpengaruh terhadap nilai kekerasan, keuletan, serta kelelahan suatu baja. Maka logam ini paling banyak diproses dengan perlakuan panas. Unsur-unsur paduan yang dominan dalam baja antara lain C, Mn, P, S, dan Si. Pengaruh unsur pemadu baja. Yang pertama, unsur campuran dasar karbon. Unsur karbon adalah unsur campuran yang paling penting dalam pembentukan baja. Jumlah, persentase, dan bentuknya membawa pengaruh yang amat besar terhadap sifatnya. Tujuan utama penambahan unsur lain ke dalam baja adalah untuk mengubah pengaruh dari karbon. Unsur karbon dapat bercampur dalam besi dan baja setelah didinginkan secara perlahan-lahan pada suatu kamar dalam bentuk sebagai berikut. Di antaranya larut,
dalam besi untuk membentuk larutan pada ferit yang mengandung karbon di atas 0,006 pada temperatur sekitar 725 derajat Celcius. Ferit bersifat lunak, tidak kuat dan tidak kenyal. Nah, dan yang lainnya sebagai campuran kimia dalam besi, campuran ini disebut sebagai cementite Fe3C yang mengandung 6,67% karbon. Cementite bersifat keras dan sangat rapuh. Pengaruh unsur pemandu baja. Yang kedua itu unsur campuran lain. Di samping campuran kimia dan besi, juga terdapat unsur-unsur campuran lainnya yang jumlah persentasenya dikontrol. Unsur-unsur tersebut adalah fosfor, sulfur, mangan, dan silikon. Pengaruh unsur tersebut pada baja adalah sebagai berikut. Di antaranya unsur fosfor. Unsur fosfor membentuk larutan besi fosfida baja yang mengandung unsur fosfor sekitar 0,05%. Mempunyai titik cair yang rendah tetap menghasilkan sifat yang keras dan rapuh. Pengaruh unsur pemandu baja di antara lainnya itu ada unsur sulfur. Unsur sulfur membahayakan sulfida yang mempunyai titik cair rendah dan rapuh. Kandungan sulfur harus dijaga agar serendah-rendahnya sekitar 0,05%. Unsur silikon. Silikon membuat baja tidak stabil pada kandungan silikon sekitar 0,1 sampai dengan 0,3%. Menghasilkan grafit yang menyebabkan baja tidak kuat. Ada unsur mangan. Unsur mangan yang bercampur dengan sulfur ketika baja mengandung mangan lebih dari 1%, maka akan menghasilkan mangan sulfida dan diikuti pembentukan besi sulfida. Oke, di sini ada unsur penstabil ferit. Di sini ada Si, Cr, Mo, W, dan Al merupakan unsur-unsur penstabil ferit, sedangkan C, N, Cu, Co, dan Mn merupakan unsur-unsur yang menyebabkan ferit menjadi tidak stabil. Unsur penstabil ferit. Kandungan karbon yang terdapat dalam baja sebagian besar membentuk endapan kromium karbida. Pada baja, unsur kromium berperan sebagai unsur paduan dengan sifat dasar sebagai penstabil ferit, sehingga luas daerah fasa ferit menjadi lebih luas dan daerah austenit menjadi lebih sempit. Unsur penstabil austenit. Di sini diterangkan nikel atau mangan berperan sebagai unsur yang menstabilkan austenit dan menambah luas daerah fasa austenit dan mempersempit daerah ferit. Selain unsur nikel, penambahan unsur mangan dan nitrogen dalam jumlah yang cukup akan membentuk matrik dengan struktur austenit yang stabil pada temperatur. Untuk unsur pembentuk karbida dalam baja martensitik, molybdenum atau Mo dapat meningkatkan kekerasan pada temperatur tempering yang tinggi, akan membentuk endapan karbida. Sementara krom atau Cr juga merupakan unsur pembentuk karbida yang dapat berikatan dengan besi
karbon dan dengan unsur lainnya. Di sini ada unsur pembentuk nitrida. Jelaskan semua pembentuk karbida juga pembentuk nitrida. Nitrogen dapat diperkenalkan ke dalam permukaan baja oleh nitriding. Dengan mengukur kekerasan baja, paduan berbagai nitrid adalah menyelidiki dari berbagai elemen paduan untuk membentuk nitrida. Di sini ada pengaruh unsur pemadu pada pembentukan martensit. Dalam paduan besi, karbon, dan baja, austentit merupakan fasa induk dari bertransformasi menjadi martensit. Pada saat pendinginan, transformasi ke martensit berlangsung tanpa difusi, sehingga komposisi yang dimiliki oleh martensit sama dengan komposisi austenit. Sesuai dengan komposisi paduannya, sel satuan martensit adalah tetragonal pusat badan atau body center tetragonal BCT. Atom karbon dianggap menggeser lattice kubus menjadi tetragonal. Kelarutan karbon dalam BCC menjadi lebih besar jika terbentuk martensit, dan hal inilah yang menyebabkan timbulnya tetragonalitas atau BCT. Makin tinggi konsentrasi karbon, makin banyak posisi intersti yang tersisih sehingga efek tetragonalitasnya makin besar. Nah, pengaruh unsur untuk pemadu pada pembentukan martensit. Pembentukan martensit berbeda dengan pembentukan perlit dan baitnit, dan secara umum tidak tergantung pada waktu. Dari diagram transformasi terlihat martensit mulai terbentuk pada temperatur ms. Jika pendinginan dilanjutkan, akan bertransformasi ke martensit, maka rendah temperaturnya. Makin banyak austenit yang bertransformasi ke martensit, dan martensit mulai terbentuk pada temperatur sekitar 2000 C atau ms, berakhir pada temperatur sekitar 290 C, yaitu pada martensit hampir mencapai 100%. Bahwa pembentukan martensit tidak tergantung pada waktu dijelaskan dengan adanya garis horizontal pada diagram TTT atau CCT pada 1000 C. Sekitar 90% martensit telah terbentuk, dan perbandingan ini tidak akan berubah terhadap waktu sepanjang temperaturnya konstan. Pengaruh unsur pemadu pada pembentukan martensit. Awal dan akhir dari pembentukan martensit sangat tergantung pada komposisi kimia dari baja dan cara mengaustenisasi. Pada baja karbon, temperatur awal dan akhir dari pembentukan martensit ms dan mf sangat tergantung pada kadar karbon. Makin tinggi kadar karbon suatu baja, makin rendah temperatur awal dan akhir dari pembentukan martensit tersebut. Terlihat bahwa untuk baja dengan kadar karbon lebih dari 0,5%, transformasi ke martensit akan selesai jika temperatur di bawah temperatur kamar. Dengan demikian, jika kadar karbon melampaui 0,5%, maka temperatur
kamar akan terdapat martensit dan austenit sisa. Makin tinggi kadar karbon pada baja akan makin besar jumlah austenit sisanya. Austenit yang belum sempat bertransformasi menjadi martensit disebut sebagai austenit sisa. Untuk mengkonversikan austenit sisa menjadi martensit, kepada baja tersebut harus diterapkan proses. Nah, di sini ada tabel klasifikasi baja paduan ya. Klasifikasinya itu ada di sini CR, NIC, baja tahan karat, martensit ada dari golongan berapa, baja tahan karat ferit, baja tahan karat austenit, ada kategori sifat mampu atau kerasnya itu ya kan, bisa mengeras sendiri, tidak dapat dikeraskan, tidak dapat dikeraskan kalau baja tahan karat atau austenit. Baja tahan karat atau ferit, sifat tahan korosi, kalau baja tahan karat martensit itu kurang baik. Kalau baja tahan karat ferit itu baik sifat tahan korosinya. Baja tahan karat austenit sifat tahan korosinya itu baik sekali. Berarti di sini baja tahan karat austenit itu baik sekali sifat karatnya. Jadi dia nggak akan berkarat karena sangat baik ininya, tahan korosinya, nggak gampang korosif gitu. Sifat mampu tempa di sini udah jelaskan ya. Kalau martensit itu kurang baik, ferit itu ya baik, kalau austenit itu baik sekali. Sifat kemampuan elasnya, di sini austenit yang paling baik. Kemagnetannya, kalau austenit itu bukan magnet ya, jadi ya kalau ini mah bukan magnet lah kalau ini mah. Jadi walaupun ini kalau kayak bajanya kurang gitu. Oke, kita lanjut. Dari keterangan yang saya sampaikan cukup sampai di sini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, ketidakpahaman penjelasan saya. Mohon maaf untuk semuanya dan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Joni Arif selaku pembimbing mata kuliah pemilihan bahan dan proses dengan waktunya untuk menyimak video ini. Mengucap salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.